Selamat pagi saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati. Biarlah Tuhan berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan mengajar, supaya firman Tuhan kami pahami dan dapat kami laksanakan. Dalam Tuhan Yesus, amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini ditentukan dari Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat 25. Tetapi saya hanya akan membaca ayat 8 sampai dengan ayat 10 dan ayat 19 ayat 20. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berbahan karena pedang, dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saya lanjutkan ayat 19 dan 20 mengatakan demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara, pembacaan firman Tuhan yang saya bacakan tadi menceritakan bahwa pada satu saat Nabi Yehezkiel ketika berada dalam pembuangan di Babel bersama dengan sebagian orang-orang Israel, dia mendapat penglihatan dari Tuhan. Dalam penglihatan itu dikatakan dia melihat orang-orang Israel yang masih ada tinggal di kota Yerusalem, yang dikatakan mereka itu adalah umumnya pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin umat, tetapi yang telah menjerumuskan orang Israel dalam kehidupan yang tidak benar sehingga mendapat hukuman daripada Tuhan. Nah, orang-orang Israel yang dibuang ke negeri Babel, sedangkan mereka tetap tinggal di Yerusalem. Mereka gembira, mereka senang karena mereka tidak dibuang ke Babel. Oleh sebab itu mereka melanjutkan kehidupan mereka semau mereka, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, termasuk kehidupan di dalam dosa, dalam perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki, bahkan yang merupakan kebencian dan kedengkian bagi Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan Tuhan akan menghukum mereka. Mereka takut akan pedang, tapi mereka akan dibinasakan, dimusnahkan oleh pedang daripada bangsa-bangsa yang lain. Jadi saudara-saudari, di samping hukuman itu juga Nabi Yehezkiel diperlihatkan oleh Tuhan suatu pemandangan yang lain, yaitu orang-orang Israel dari berbagai-bagai daerah. Mereka datang kembali berkumpul ke Yerusalem. Mereka dipimpin, diperkenan oleh Tuhan. Mereka takut dan taat kepada Tuhan dan perintah-perintah Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati mereka. Tuhan menjadikan mereka sebagai umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah bagi mereka. Nah, daripada cerita ini saudara-saudara, kepada orang-orang Israel pada waktu itu di negeri Babel dan juga kepada kita sekalian dinyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang juga bisa bertindak keras dan tegas dalam kemurkaannya terhadap orang-orang berdosa yang terus hidup di dalam dosa, dan Tuhan akan menghukum, bahkan menghancurkan dan memusnahkan mereka. Tapi pada pihak lain juga diceritakan bahwa Allah itu juga tetap adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu bersedia untuk menerima orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya dalam pertobatan dan yang takut serta taat kepada Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kehidupan mereka. Jadi saudara, dua sisi daripada Tuhan diperlihatkan kepada orang Israel di Babel dan juga kepada kita sekalian. Itu berarti saudara, kita tidak dapat main-main dengan dosa.
Kita tidak dapat main-main dengan Tuhan. Kita harus selalu berusaha untuk setia, takut, dan taat kepada Tuhan dan perintah-perintahnya. Dan kita selalu berusaha menjauhkan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak berkenan, sehingga kita dijauhkan dari hukuman Tuhan. Masalahnya saudara-saudara, dari dahulu sampai saat ini masih ada, bahkan masih banyak orang-orang yang menganggap sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen yang rajin berbakti di gereja, tetapi yang dalam keseharian, kehidupannya sehari-hari tidak mentaati Tuhan. Kehidupannya sehari-hari bergelimang di dalam dosa, di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar, bahkan yang menjadi kebencian dan kedengkian bagi Tuhan. Karena itu kita harus menjauhkan kehidupan yang sedemikian. Kita harus selalu memohon pertolongan Tuhan, membimbing kita untuk setia taat kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk menjauhkan kehidupan-kehidupan yang Tuhan tidak berkenan, supaya kehidupan kita tetap sebagai anak-anak Tuhan dilindungi, dipelihara, diperkenan, dan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, yang bersedia menyelamatkan dan memberkati orang yang taat kepada Tuhan. Tapi pada pihak lain, Tuhan juga adalah Tuhan yang bisa murka, yang bisa marah, yang bisa menghukum, bahkan membinasakan. Tolong kami Tuhan, supaya kami setia taat kepada Tuhan, dijauhkan dari kehidupan yang Tuhan tidak berkenan. Bapa, biarlah Tuhan pelihara, lindungi, bahkan berkati kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, Tuhan memberkati.